Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya kalian semua? Bapak harap semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya robbal alamin. Baik anak-anak, pada pembelajaran hari ini kita seperti biasa akan belajar pelajaran pendidikan lingkungan hidup. Tapi sebelum masuk ke pembelajaran, mari kita berdoa terlebih dahulu ya, agar pembelajaran kita hari ini diberikan kelancaran dan ilmu yang bermanfaat bagi kita semua. Mari kita membacakan basmalah bersama-sama. Bismillahirrohmanirrohim. Oke anak-anak, kita langsung saja lanjut ke pembelajaran PLH-nya ya. Dalam kelanjutan pembelajaran PLH kali ini, Bapak akan membahas tentang materi mengenai pencemaran lingkungan. Baik anak-anak, sebelum kita lanjut ke pembahasan, Bapak akan menjelaskan konsep materi pencemaran lingkungan. Dari konsep pencemaran lingkungan meliputi dua bagian, yaitu jenis pencemaran dan pencegahan. Dari jenis pencemaran ada pada air, tanah, dan udara. Dan dari pencegahan kita wajib menjaga kebersihan dan keindahan lingkungan alam. Nah, itulah konsep materi pencemaran lingkungan yang kita akan pelajari bersama. Yuk, tanpa basa-basi kita langsung aja ke pembahasan. Check it out. Di video kali ini kita akan belajar tentang pencemaran lingkungan. Di dunia ini, pertumbuhan jumlah penduduk yang cepat membawa akibat bagi lingkungan hidup, terutama di kota, yaitu timbulnya polusi atau pencemaran. Pencemaran adalah pengotoran lingkungan yang disebabkan oleh adanya sisa produksi atau kegiatan manusia. Pencemaran yang terjadi dapat mengganggu kesehatan lingkungan maupun kesehatan makhluk hidup yang tinggal di dalamnya. Menurut jenisnya, pencemaran lingkungan dapat dibedakan menjadi 4 macam, antara lain pencemaran udara, air, tanah, dan suara. Yang pertama, pencemaran udara. Pencemaran udara dapat disebabkan oleh asap pabrik, asap kendaraan, pembakaran sampah, kebakaran hutan, dan lain sebagainya. Udara kotor mengandung zat kimia, debu, dan bibit penyakit. Bibit penyakit yang disebabkan oleh pencemaran udara antara lain sesak nafas, asma, dan bahkan dapat menyebabkan kanker. Debu yang berterbangan dapat masuk ke dalam mata, sehingga mata menjadi merah dan mengganggu penglihatan. Untuk menjaga mata agar tidak terkena debu dan kotoran, maka sebaiknya kalian memakai kacamata ketika dalam perjalanan dan mencuci muka ketika sudah sampai tujuan. Apabila debu menempel pada kulit, maka kulit akan terasa gatal dan bersisik. Usahakan mandi teratur setiap hari agar kulit menjadi bersih. Pencemaran air. Pencemaran air disebabkan oleh pembuangan limbah rumah tangga dan limbah pabrik ke dalam lingkungan. Tingkat pencemaran air yang tinggi umumnya terjadi di daerah-daerah yang padat penduduknya. Pencemaran air dapat merugikan kesehatan makhluk hidup maupun lingkungan. Air yang telah tercemar membahayakan kesehatan. Air yang telah tercemar mengandung bibit penyakit dan zat-zat kimia yang beracun. Penyakit yang muncul antara lain yaitu diare, muntaber, gatal, dan berbagai macam penyakit lainnya. Maka dari itu, gunakanlah air yang bersih dan sehat untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Yang ketiga, pencemaran tanah. Membuang sampah sembarangan dapat mencemar lingkungan. Sampah harus dibuang ke tempat sampah semestinya.
Sampah tersebut akan diolah menjadi zat-zat yang tidak berbahaya bagi lingkungan. Sampah antara lain berupa sampah organik yang berasal dari makhluk hidup. Contoh sampah organik yaitu daun-daun, sisa makanan, dan lain sebagainya. Selain sampah organik, ada pula sampah anorganik. Sampah anorganik adalah sampah yang berasal dari mata hidup. Contohnya kaleng, botol, plastik, dan lain sebagainya. Yang keempat adalah pencemaran suara. Penggunaan teknologi manusia selain menghasilkan kemakmuran juga menimbulkan pencemaran. Selain pencemaran udara, pencemaran air, pencemaran tanah, pencemaran suara pun timbul dari kemajuan teknologi ini. Pencemaran suara terutama terjadi di daerah perkotaan maupun daerah perindustrian. Seiring dengan perkembangan teknologi, banyak benda yang dihasilkan untuk mempermudah kehidupan manusia. Suara yang dihasilkan oleh benda-benda tersebut sangat bising dan dapat menimbulkan polusi udara. Pengaruh polusi udara antara lain mudah terkejut, cepat marah, tertekan, daya pendengaran berkurang, dan lain sebagainya. Nah, anak-anak, itulah pembahasan materi tentang pencemaran lingkungan. Untuk materi selanjutnya tentang pencegahan pencemaran lingkungan, Bapak akan bahas di pertemuan berikutnya. Baik anak-anak, untuk tugas hari ini kalian rangkum materi yang sudah Bapak bahas barusan. Lalu hasil tugasnya kalian bisa kirim lewat Google Classroom atau bisa langsung WA ke Japri Bapak. Terima kasih, tetap jaga kesehatan dan tetap semangat ya, walaupun belajar kita masih di rumah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.